Salina. Dan saya Nuswa Hasya. Di sini kami akan membahas tentang Perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Islam di Nusantara awalnya dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-16. Islam telah melampaui jumlah penganut ajaran Hindu dan Buddha yang menjadi agama dominan bagi masyarakat Jawa dan Sumatera dan juga wilayah Bali itu tetap mempertahankan mayoritas agama Hindu. Sedangkan pulau-pulau di timur Indonesia tetap menganut animisme sampai abad ke-17 dan 18 sebelum akhirnya Kristen menjadi agama yang dominan. Berikut ini merupakan proses perkembangan Islam di Nusantara berdasarkan wilayah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ismail. Yang pertama ada Sumatera. Sumatera adalah wilayah Nusantara yang pertama kali dimasuki oleh Islam. Pantai Barat dan Pulau Sumatera dan daerah Pasai di Aceh Utara adalah daerah wilayah pertama yang didirikan kerajaan-kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Islam Perlak dan Samudra Pasai. Di wilayah pimpinan Sultan Ali Muhayyad Syekh atau Sultan Ibrahim, Kerajaan Aceh terus mengalami kemajuan yang sangat besar. Saudagar-saudagar Islam yang semula berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatan mereka ke Aceh karena kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Iskandar Muda, Mahkota Alam. Kerajaan Aceh memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam ke seluruh Nusantara. Para dai baik lokal maupun berasal dari Timur Tengah terus berusaha menyampaikan ajaran agama Islam ke seluruh Nusantara. Hubungan yang terjadi antara Kerajaan Aceh dan Timur Tengah terus semakin berkembang. Orang-orang Indonesia yang ingin mendalami Islam juga datang langsung ke sumbernya, yaitu di Mekah atau Madinah. Yang kedua ada Jawa. Benih-benih kedatangan Islam ke tanah Jawa sebenarnya sudah dimulai pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Pada tahun 674 Masehi sampai 675 Masehi, sahabat Nabi Muawiyah bin Abu Sufyan pernah singgah ke tanah Jawa. Kerajaan Kaliunda menyamar sebagai pedagang. Proses dakwah selanjutnya dilakukan oleh para dai yang berasal dari Malaka atau Kerajaan Pasai. Gerakan-gerakan dakwah di Pulau Jawa selanjutnya dilakukan oleh para wali songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga Sunan Gresik dan Raden Ali Rahmatullah dari Sunan Ampel. Kedua tokoh ini dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam di Jawa. Pelopor penyebaran Islam di Jawa juga ahli pertanian, ahli tata negara dan perintis lembaga pesantren. Mereka juga sangat memperjuangkan agama Islam tanpa kompromi dengan budaya lokal. Dan yang ketiga ini ada Bali. Bali adalah salah satu wilayah di Indonesia yang cukup tertinggal dalam perkembangan Islam. Namun, pada abad ke-16 dan ke-17 ada beberapa perkembangan yang terjadi di Bali dalam hal penyebaran agama Islam. Pada masa itu, para pedagang muslim dari Makassar dan Bugis mulai berdagang di Bali dan menyebarkan agama Islam di sana. Beberapa wilayah di Bali seperti Kelungkung dan Gianyar mulai memeluk agama Islam. Namun, perkembangan tersebut tidak begitu pesat dan banyak dihambat oleh tekanan dari kerajaan Hindu-Buddha yang dominan di Bali pada masa itu. Pada abad ke-20, perkembangan Islam di Bali mulai meningkat lagi, dan saat ini Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Bali. Dan yang terakhir, Sulawesi. Sulawesi juga mengalami perkembangan Islam yang cukup pesat pada abad ke-16 dan ke-17. Pada masa itu, beberapa kerajaan muslim di wilayah ini seperti Kerajaan Goa, Bone, dan Wajo, beberapa tokoh muslim yang terpengaruh juga muncul pada saat itu, seperti Sunan Bonang dan Sunan Goa. Para pedagang di Makassar juga berperan dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi. Kerajaan-kerajaan muslim di Sulawesi tersebut menjadi pusat perdagangan dan juga menjadi tempat pendidikan agama Islam. Hal ini membuat agama Islam semakin menyebar dan menjadi agama yang diakui di wilayah Sulawesi.
Oke teman-teman, sekian dari kami. Pembahasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.